Bisa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman untuk review hari ini sebelum kita UAS minggu depan ya, saya mau sampaikan dulu kuis. Silahkan join. Ini untuk refreshment aja sebetulnya dari materi-materi yang ada di sesi 9 sampai dengan 14 ya. Ini sekarang yang baru hadir baru Ahyani sama Ayu. Kita tunggu sebentar ya yang lain. Untuk sesi 14, videonya semalam udah saya upload ya. Mohon maaf kalau terlambat kemarin. Untuk tugas, waktunya udah saya perpanjang dari minggu kemarin. Jadi harapannya di sesi depan waktu UAS semua sudah mengumpulkan tugas. Tugas yang di sesi pertama waktu sebelum UTS tuh ya masih ada yang belum mengerjakan sebetulnya. Saya udah mengingatkan beberapa kali. Jadi mohon maaf nanti kalau kalau apa ya karena ada poin nilai kan di situ ya. Ini udah ada Sarah. Sarah bukannya kerja. Ini lagi prepare Pak, mau pergi. Oh, ini ada kuis tapi ini refreshment kita ini sebentar aja kalau Sarah mau lihat pertanyaannya ya. Ya Pak, Jadi kalau nggak ada lagi kita mulai aja ya. Ini kelihatan kan di layar kuisnya ya? Udah muncul. sudah Pak, kelihatan. Oke ya, kita mulai aja ya.
Oke, udah selesai ya. Oke, selamat ya buat ini ya buat Ahyani ya sebentar ini. Ini for kita berarti kalau kita pun buat ujian gitu ya. Ini saya cuma ambil satu pertanyaan dari tiap chapter gitu yang menurut saya penting. Rata-rata kelas kita nilainya 61%, 61 gitu ya. Ini yang paling tinggi Ahyani memang. Ahyani ini ada 5 ya, 5 dari 6 pertanyaan. Nanti kita review, ini yang pertanyaan nomor 4 ya, semuanya salah. Nanti kita lihat. Bentar ini saya share dulu ke grup ya. Eh, sorry, sorry, sorry. Bapak mohon maaf, katanya Rahmat Fauzia izin tidak bisa mengikuti Zoom karena kerja. Iya, iya. Siapa tadi? Rahmat Fauzia, Pak. Rumah Fauzi ya, sebentar. Oke. Ini saya share dulu. Ini ya, supaya teman-teman bisa, apa namanya, bisa evaluasi kita kira-kira salahnya di mana. Terus tadi Rahma ya, Rahma. Oke, saya share lagi. Quiznya tadi ya. Kita lihat satu-satu. Paling banyak salah di nomor 4. Ya, nomor 4. Nomor 4, lalu salah lagi paling banyak di pertanyaan di nomor 1 dan nomor 3. Justru yang pertanyaan 6 tuh bab 14 tuh, chapter 14 kalau nggak salah. Nah, ini untuk pertanyaan nomor 1 ya. Nomor 1, manajemen treasury. Manajemen treasury itu dia bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangannya perusahaan, terutama di bank, secara efisien dan strategis. Ya, terutama sekali dia akan mengelola likuiditas. Ya, likuiditas ini apa namanya kemampuan dalam melakukan pemenuhan kewajiban jangka pendek. Ya, jangka pendek itu maksudnya gimana? Karena kan ada penabung. Ya, tabungan itu kan bisa ditarik kapan saja. Contohnya gitu ya, bisa ditarik kapan saja. Dan bank itu harus memastikan bahwa dia liquid gitu ya. Kalau ada penarikan dari nasabah. Lalu pendanaan yang optimal. Ini juga ya pendanaan yang optimal. Sebetulnya ada lebih dari 4 fungsinya gitu ya, bisa dilihat di materi. Pendanaan yang optimal itu maksudnya gimana? Supaya bank itu selalu berebut untuk mendapatkan dana murah, karena dana itu akan digunakan lagi untuk menyalurkan kredit. Ya, jadi bank itu biasanya akan fokus ke tabungan. Ya, tabungan itu biasanya dana murah, karena bisa ditarik kapan saja gitu ya. Lalu yang ketiga investasi yang efisien. Nah, ini termasuk dalam pengelolaan treasury. Jadi kalau ada dana-dana bank yang menganggur gitu ya, selain disalurkan ke kredit, bank juga perlu menjaga likuiditas, menjaga uang kasnya untuk dibayarkan gitu ya kalau ada penarikan dana. Nah, dia akan lakukan investasi itu ke dalam surat berharga ya jangka pendek yang sifatnya bisa dijual kapan saja gitu. Kalau dia udah disalurkan kredit kan berarti banknya nggak bisa menyediakan dana dengan cepat gitu ya. Termasuk investasi yang efisien. Nah, yang tidak termasuk ini adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya ini sifatnya adalah operasional ya, operasional yang harusnya di setiap unit sudah ada pengendalian biaya. Jadi bukan fungsi khusus dari manajemen treasury. Ya ini dua menjawab salah, satu menjawab benar. Nah, standar layanan. Nah, ini semuanya menjawab benar ya. Dapat beberapa aspek penampilan itu penting, cara berkomunikasi itu penting ya untuk standar layanan bank. Lalu memahami produk, ya tahu dia harus dia menjabarkan semua itu frontliner bisa menjabarkan semua
ketentuan-ketentuan dari produk bank, misalnya biaya administrasi, biaya ATM dan lain-lain itu harus disampaikan. Ya, penampilan itu penting karena apa? Karena dia ini perusahaan jasa, ya, jasa yang memerlukan kepercayaan dan adanya kontak fisik yang membuat nasabah nyaman, kontak langsung yang membuat nasabah nyaman, gitu ya. Teman-teman mungkin pernah juga buka rekening online gitu ya, online dan nanti ada video call dengan petugas bank gitu kan. Walaupun jam 12 malam gitu teman-teman buka rekening, tugas banknya kalau teman-teman lihat itu tetap berpakaian rapi, dia pakai dasi gitu ya. Lalu komunikasi yang baik. Nah, komunikasi ini sangat penting karena apa? Biasanya untuk mengetahui kebutuhan nasabah, kita perlu menjadi pendengar yang baik gitu ya. Jadi nggak bisa kita memaksakan untuk menjual produk, tapi petugas itu harus menjadi pendengar yang baik baru untuk mengetahui kebutuhan dari nasabah. Nah, yang nggak ada ini bukan layanan, ini fraud. Fraud ini jelas ya, fraud ini adalah kecurangan, penipuan gitu ya. Itu nggak mungkin jadi aspek layanan. Oke, itu pertanyaan nomor dua. Ini pertanyaan nomor tiga. Nah, ini saya agak ada kekeliruan gitu ya, kurang kurang lengkap. Ini strategi marketing sebetulnya. Ini masuk di chapter 11 ya, strategi marketing bank. Jadi ada beberapa strategi dulu kita pernah bahas gitu ya. Satu, penetrasi pasar. Jadi pasar existing yang banknya sudah layani, dia masuk lebih jauh lagi gitu. Lalu ada pengembangan pasar gitu. Pengembangan pasar, dia mencari market yang baru. Misalnya banknya selama ini punya cabang hanya di Pulau Jawa, dia buka cabang sekarang di Pulau Kalimantan, di Pulau Sulawesi. Nah, itu pengembangan pasar ya. Atau dia pengembangan produk. Pengembangan produk itu adalah eh, dia memasarkan produk baru gitu ya ke nasabah. Seperti mungkin bank-bank konvensional selama ini belum mempunyai layanan mobile app gitu ya, mobile app atau internet banking gitu ya, dan mereka mengembangkan internet banking sebagai pengembangan produk ya untuk memperluas juga gitu ya. Nah, yang terkait dengan penggabungan bank, merger atau diversifikasi, ini adalah strategi integrasi dan diversifikasi. Jadi integrasi itu merger gitu ya, dilakukan penggabungan. Ini juga termasuk marketing, lalu diversifikasi produk dan layanan. Jadi mungkin layanannya diberikan terdiversifikasi. Untuk layanan nasabah dengan saldo dana misalnya 1 miliar ke atas, disediakan layanan prioritas dan lain-lain. Yaitu termasuk dari strategi marketing. Jadi strategi-strategi ini sebetulnya ada strategi marketing, dan yang ditanyakan di poin ini adalah mana yang strategi penggabungan itu termasuk kategori apa gitu ya. Integrasi dan diversifikasi. Satu menjawab benar gitu ya. Lalu, nah ini ini tiga-tiganya salah. Ini terkait dengan sistem informasi bank gitu ya, IT, gitu, sistem informasi yang digunakan. Jadi dalam bank itu bukan tidak mungkin banyak sistem informasi yang digunakan. Ada sistem informasi inti ya yang digunakan untuk mencatat informasi dan transaksi nasabah, itu disebut dengan core banking system ya, core. Core itu inti. Jadi kalau udah ada kata-kata inti gitu ya, itu pasti maksudnya adalah core banking system. Semua transaksi akan tercatat melalui sistem ini gitu. Tapi ada juga sistem-sistem lain yang mungkin digunakan bank gitu yang belum terintegrasi. Misalnya internet banking. Internet banking memiliki sistem tersendiri, tapi pada akhirnya akan terkonek dengan core banking system. Ya, jadi internet bankingnya punya sistem sendiri, sistem IT sendiri, tapi akan terkoneksi dengan core banking system. Jadi di ya, apa namanya, akan terupdate transaksinya gitu ya. Kita transaksi di internet banking mungkin sistemnya berbeda, tapi data kita yang ada di bank itu saldonya terupdate juga gitu. Itu akan update ke core banking system. Lalu ada big data analytic. Ini bukan sistem informasi inti gitu ya. Big data itu sebetulnya udah digunakan untuk mempelajari apa namanya, eh, profile customer dia gitu. Target market dia, apa yang dia harus jual untuk profile tertentu itu biasanya di big data analytics ya. Lalu machine learning juga ini sistem yang berbeda. Machine learning itu misalnya
keputusan kredit untuk retail. Biasanya kartu kredit yang sifatnya massal gitu ya. Aplikasinya banyak gitu. Aplikasinya banyak, misalnya ribuan dalam dalam 1 bulan, ribuan aplikasi masuk yang nggak mungkin diproses satu persatu. Yang nggak mungkin. Jadi di bank itu kan harus ada 4 eyes gitu ya. Ada unit yang mengajukan, ada unit yang menilai secara risiko. Nah, unit yang menilai secara risiko ini di retail, seperti kartu kredit, itu sering digantikan oleh mesin learning. Nah, mesin ini akan belajar terus ya berdasarkan data yang diinput. Dan dia akan memutuskan setuju atau enggak. Itu contohnya. Tapi ini bukan sistem informasi inti. Yang inti itu ada di core banking system. Kalau ada yang bertanya, silakan ya. Nah, ini benar semua. Ya, memang. Risiko yang timbul kalau ada kata-kata manusianya gitu ya. Ada manusianya, ada sistem komputernya gitu ya. Ada kejadian eksternal gitu ya yang bisa apa namanya menimbulkan risiko. Ini biasanya disebut dengan risiko operasional. Dulu ada yang jawab juga tuh ya, bencana alam. Bencana alam sebetulnya mitigasinya kalau di bank itu berbeda ya, tapi mungkin itu bagian dari risiko operasional ya. Karena kan ada 21 risiko, saya lihat-lihat juga kelompoknya mana lagi ya kalau bukan di operasional gitu. Kan ada risiko kredit, ada risiko pasar gitu ya, ada risiko operasional, ada risiko reputasi, ada risiko kepatuhan dan lain-lain. Mungkin kalau memang bencana alam itu bisa dibilang sebagai risiko operasional, walaupun mitigasinya berbeda tuh. Biasanya di bank ada unit bukan bank aja ya, tapi mungkin di perusahaan juga ada unit yang menangani disaster. Disaster, jadi kalau di bank tuh ada disaster recovery plan. Jadi kalau ada misalnya gempa bumi, mitigasinya seperti apa. Jadi bank itu punya base data, ya, ada data cadangan, backup data di tempat yang berbeda, mungkin di pulau yang berbeda. Itu tujuannya apa? Untuk mengcover disaster, ya, disaster recovery plan. Jadi kalau misalnya banknya berpusat di Jakarta, datanya sudah ada di Jakarta semua, tapi kan kalau terjadi gempa di Jakarta, misalnya kan beresiko gitu ya. Nah, bukan nggak mungkin banknya itu memiliki mitigasi dengan menempatkan data backup di pulau yang lain. Ya, pulau yang lain yang tidak diketahui nasabah, misalnya ditaruh di Sulawesi atau di kota lain gitu ya. Jadi kalau memang nanti sistem down di Jakarta, yang di Sulawesi interkoneksi dan dia akan hidup gitu ya. Ini terkait dengan risiko operasional. Nah, ini poin nomor 14 ya, item nomor sesi 14. Audit perbankan ya. Audit perbankan ini merupakan proses yang sistematis dan independen untuk apa saja, ini semua menjawab benar. Ya. Memastikan kepatuhan iya, mengevaluasi efisiensi iya, mengidentifikasi area perbaikan, mana yang bisa diperbaiki. Auditor akan melaporkan, ya, auditor internal nih, internal banknya kan punya unit audit gitu ya, yang sering disebut dengan SKY. eh, Satuan Kerja Audit Internal. Ya, dia memeriksa, memastikan kepatuhan, mengevaluasi efisiensi, mengidentifikasi area perbaikan, termasuk juga kalau terjadi fraud gitu ya. Dan dia akan melaporkan kemana? Ke direktur. Ya, kemana dia laporkan lagi? Ke komisaris. Ya, walaupun di komisaris itu ada partnernya juga, komite audit namanya. Jadi audit internal bank akan lapor ke komite audit. Audit internal juga harus berkomunikasi setahun sekali ke pihak regulator. Dalam hal ini adalah OJK. Ya. Jadi akan menyampaikan tuh temuan-temuan apa yang dinilai krusial gitu ya kepada kepada regulator. Maka sering audit ini dia unitnya berdiri sendiri tapi langsung di bawah dirut gitu ya. Eh, Langsung di bawah dirut untuk menjaga independensi. Oke.
Ini pertanyaan terakhir. Tadi ada yang mau komen atau mau tanya? Silakan. Untuk Sarah, udah Eh, paham kira-kira gambarannya? Atau udah jalan kali? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya masuk ke sesi hari ini ya. Mengenai review ya. Review. Nah ini reminder ya sedikit ya teman-teman. Sesi 9 sampai dengan 14. Ya. 9 sampai dengan 14. Sesi 9 itu mengenai manajemen treasury. Saya akan refresh sedikit untuk setiap-setiap item di sini. Yang kedua mengenai sesi 10 itu standar layanan bank. Ya. Yang ketiga ini marketing, ya marketing dan selling bank. Yang keempat ini adalah teknologi informasi. Tadi ya termasuk pertanyaan mengenai core banking system dan lain-lain. Lalu yang kelima itu manajemen risiko. Di materi banyak disebut 4 gitu ya. Sebetulnya ada 8 dan nanti dipecah lagi bisa 21. Tapi yang sering disebut di materi kita itu masih 4 adalah risiko operasional, risiko reputasi, risiko kepatuhan gitu, risiko kredit ya. Nanti saya nggak akan jauh dari hal-hal itu yang disebutkan di materi. Lalu yang terakhir itu audit ya, audit ini yang sesi 14 ya. Audit dan hukum perbankan. Risiko itu sesi 13, teknologi informasi itu sesi 12, marketing itu sesi 11, standar layanan itu 10, dan manajemen treasury itu sesi ke-9. Oke, oke. Pertama kita ke sesi 9 dulu ya. 9 ini mengenai manajemen treasury. Tadi di pertanyaan tadi sudah disebutkan bahwa fungsi utama manajemen treasury itu ya, dia merupakan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan secara efisien dan strategis. Gambarannya begini ya teman-teman ya. Bank itu akan pool dana ya. Jadi dana yang diterima, dana masyarakat yang diperoleh, entah itu giro, tabungan, deposito, itu akan dipool di satu unit. Dan itu akan dibagi lagi untuk terutama untuk pemberian kredit gitu ya. Nah, fungsi pooling itu banyak dilakukan oleh treasury ya. Jadi treasury dia akan fokus kepada tadi ya, likuiditas. Bahwa bank itu bisa ditarik dananya kapan saja gitu ya. Jadi dia harus selalu liquid ya. Penabung itu bebas menarik kapan saja. Dan treasury akan memastikan bahwa dana tunai itu tersedia gitu ya untuk untuk kebutuhan nasabah. Resiko keuangan ya, bukan nggak mungkin ada perubahan suku bunga gitu ya. Itu juga beresiko. Beresiko itu akan menjadi dana mahal bagi bank gitu ya. Nah, treasury yang akan menetapkan sebetulnya rate-nya berapa gitu ya. Itu resiko keuangan. Pendanaan yang optimal. Nah, ini pendanaan optimal bank itu pasti akan mencari dana yang paling murah, berusaha mengumpulkan yang paling murah gitu ya. Seperti di tabungan. Kalau teman-teman lihat tabungan coba tabungan itu bunganya mungkin rendah-rendah. Tapi bank-bank digital sekarang kasih bunga tinggi-tinggi itu. Tapi kalau bank-bank existing gitu ya, yang Big Five gitulah ya, rata-rata
kasih bunga untuk tabungan itu kecil sekali, yaitu termasuk dengan dana murah. Pendanaan yang optimal itu maksudnya tadi investasi yang efisien. Treasury juga akan menempatkan dana di surat-surat berharga, gitu ya. Kalau memang banknya masih punya kelebihan, misalnya dana yang dihimpun 100%, yang diberikan ke kredit 90%, 10% lagi ini idle. Bukan idle, tapi untuk menjaga likuiditas. Nah, mereka akan taruh di instrumen investasi yang gampang dicairkan, gitu ya. Antara lain ke obligasi yang bisa dijual setiap saat, gitu ya. Surat berharga dan lain-lain. Nah, itu investasinya tuh harus efisien. Itu juga fungsi dari treasury. Lalu kepatuhan terhadap regulasi. Ini semua unit pasti akan ada kepatuhan terhadap regulasi. Ya, nanti ada unit tersendiri juga yang menangani kepatuhan terhadap regulasi. Ya, karena bank ini termasuk industri yang sangat diatur. Saya review sedikit mengenai treasury ya. Fungsi tadi yang pertama, pengelolaan likuiditas dengan cermat. Treasury akan mengukur cash flow. Ya, cash flow itu arus kas. Dana masuk, dana keluar gitu ya. Itu akan dipantau secara terus-menerus untuk memastikan dana itu tersedia cukup untuk memenuhi kewajiban. Lalu ada perencanaan likuiditas. Nah, bukan saja dilihat cash flow-nya secara harian, tapi juga perencanaan dalam jangka panjang. Supaya uang kas itu misalnya ya, tidak terlalu menumpuk. Ya, uang kas itu kan nggak ada bunganya. Ya, jadi setoran-setoran nasabah itu kan nggak ada bunganya. Nah, biasanya cabang-cabang itu dikasih limit tertentu gitu ya. Limit tertentu, mereka boleh simpen itu di sana berapa nominalnya di cabang. Selebihnya mereka akan setorkan ke misalnya kemana? Ke bank sentral gitu ya. Supaya apa? Supaya uang kasnya efisien. Ya, efisien. Jadi tidak banyak dana yang idle. Mereka juga mengelola kebijakan penagihan dan pembayaran agar tidak mengganggu likuiditas. Yang ketiga, mengenai likuiditas ini adalah strategi mengenai cadangan. Ya, cadangan ini untuk antisipasi. Antisipasi kalau terjadi situasi darurat gitu ya. Darurat misalnya oh ternyata ada gempa bumi di satu tempat gitu ya. Ada gempa bumi di satu tempat di satu kota yang mungkin masyarakatnya tidak bisa mengakses ATM dan lain-lain, mungkin akan ada dana cadangan yang dikeluarkan gitu ya untuk memenuhi kebutuhan nasabah di situ gitu. Ya, ini terkait dengan pengelolaan likuiditas. Manajemen risiko yang komprehensif ya. Termasuk di treasury ini adalah mengidentifikasi risiko keuangan ya. Hampir semua diidentifikasi walaupun nanti ada unit manajemen risiko sendiri ya. Ada risiko pasar, risiko suku bunga. Risiko pasar itu tadi ya misalnya fluktuasi suku bunga, fluktuasi kurs dan lain-lain ya. Ada risiko pasar, ada risiko suku bunga, risiko kurs ya. Risiko kredit ya. Risiko kredit itu adalah risiko di mana terjadi kemungkinan gagal bayar dari pihak debitur ya. Tidak bisa memenuhi kewajiban. Lalu risiko operasional. Nah, ini treasury agak kurang biasanya di bidang operasional karena operasional ini biasanya berkaitan dengan manusia dan sistem ya, manusia dan sistem ya. Tapi mereka juga mengidentifikasi misalnya frekuensinya berapa kali dalam setahun dan mereka perlu mencadangkan modal di situ gitu ya. Lalu evaluasi risiko ya, mengevaluasi dampak kemungkinan terjadinya risiko pakai model-model matematik. Lalu yang terakhir adalah pengendalian risiko. Ya, jadi risiko itu tidak harus ditanggung sendiri, bisa ditransfer, ya, ditransfer. Misalnya apa? Misalnya asuransi itu contoh paling mudah ya. Kalau misalnya risiko kebakaran walaupun kecil, tapi itu impactnya besar kan. Nah, bukan nggak mungkin itu nggak ditanggung oleh banknya sendiri. Jadi dia tutup ke asuransi, gitu ya, risiko kebakaran. Kalau terjadi kebakaran, maka asuransi akan melakukan pembayaran dengan nominal sekian gitu. Nah, ini eh, istilahnya ditransfer resikonya ke pihak lain. Ada pertanyaan sampai sini?
mengenai treasury, sumber dana yang optimal. Ya, bank itu selalu akan mencari eh, dana yang paling murah. Apakah itu berasal dari modal sendiri, gitu ya? Apakah itu dalam bentuk penerbitan saham, gitu ya, penerbitan saham, atau menggunakan kembali laba yang diperoleh dari tahun sebelumnya, yaitu dari modal sendiri. Atau mereka punya juga opsi utang, gitu ya, utang. Utang maksudnya di sini adalah selain dana nasabah tadi, mereka mencari dana murah seperti tabungan, atau juga bank itu juga bisa pinjam, gitu ya, bisa menerbitkan obligasi. Ini juga hutang bagi bank, ya. Jadi mereka akan cari yang paling optimal, ya. Lalu melakukan negosiasi juga. Jadi manajemen treasury akan bernegosiasi dengan pemberi pinjaman ataupun kepada investor. Nah, paling optimal, menguntungkan. Investasi yang bijaksana dan menguntungkan. Nah, ini berkaitan dengan investasi yang akan dilakukan. Biasanya terkait dengan dana-dana menganggur, gitu ya. Investasi, jadi ada tekniknya juga untuk menilai, menganalisa, dan dalam investasi itu juga dikenal diversifikasi. Ini teman-teman maksudnya. Diversifikasi itu sudah menjadi hal yang baku, gitu ya, dalam manajemen investasi, bahwa kita tidak mau menempatkan telur dalam satu keranjang. Jadi disebar untuk mencegah risiko. Kalau satu keranjang, keranjangnya jatuh, semua telurnya pecah. Jadi investasinya bukan saja ke, misalnya ke apa ya, obligasi perusahaan swasta, tapi juga ke obligasi pemerintah, ke obligasi perusahaan yang risikonya rendah, gitu ya. Itu maksudnya diversifikasi, gitu ya. Dan Treasury juga melakukan perencanaan terhadap hal tersebut. Ya, investasinya bisa jangka pendek di bawah 1 tahun, ataupun jangka panjang di atas 1 tahun. Nah, ini yang tadi yang terakhir adalah kepatuhan terhadap regulasi. Sebetulnya di semua unit pasti ada kepatuhan terhadap regulasi. Ya, jadi akan memantau, setiap unit treasury ini akan memantau kebijakan yang berlaku baik di nasional maupun internasional, dan memastikan bahwa itu sudah diterapkan di banknya. Mereka juga melakukan penyesuaian kebijakan dan prosedur, ya. Ada perubahan. Jadi kalau kebijakan dan prosedur itu hampir setiap tahun itu pasti ada penyesuaian kebijakan dan prosedur, ya, untuk mengantisipasi perkembangan bisnis, perkembangan risiko, dan perkembangan regulasi, gitu ya. Jadi akan menyesuaikan kebijakan dan prosedur internal. Lalu audit dan pelaporan, ya, juga melakukan audit internal, membantu sebetulnya, dan menyiapkan laporan keuangan. Ya, ini perannya dengan unit-unit lain, dengan bank menjalin hubungan baik dengan asuransi, mengelola program asuransi, dengan broker investasi, menjalin hubungan dengan broker investasi untuk kebutuhan investasi dia. Oke, ini saya rasa untuk treasury, ya. Kita lanjut ke sesi 10. Sesi 10 ini, seingat saya, standar layanan. Nah, kalau dikaitkan dengan manajemen risiko, standar layanan ini menurut teman-teman risiko apa yang bisa muncul dari standar layanan? Risiko apa? Di tugas kemarin kan ada tuh. Ada yang bisa jawab? Halo, standar layanan ini bisa berpengaruh ke risiko apa? Ayo, Ayani, Ayu, atau orangnya nggak ada tiga-tiganya nih? Halo, Ya, halo Bapak. ya, tahu Ayani kira-kira
Standar layanan ini berkaitan dengan resiko apa biasanya? Resiko yang bisa muncul dari standar layanan apa? Kan ada resiko operasional, ada resiko kredit, ada resiko pasar. Kira-kira resiko apa? Ada resiko reputasi, ada resiko kepatuhan. Kira-kira resiko apa? Mungkin resiko eh, kepatuhan, Pak. Hmm. Nah, kurang tepat ya. Sebetulnya kalau berkaitan dengan standar layanan itu adalah resiko di reputasi. Misalnya pelayanan bank itu lambat gitu ya, dinilai lambat, itu kan bisa memberikan reputasi yang kurang baik bagi bank gitu ya. Bentar, bentar ya. Ya, interupsi sebentar. Oke, lanjut ya. Mohon maaf ada interupsi sedikit. Standar layanan. Nah, standar layanan ini sangat penting untuk memastikan kepuasan nasabah dan menjaga hubungan baik dengan nasabah. Ya, aspeknya, em, aspeknya itu tadi ya ada di kuis tadi antara lain penampilan petugas, pengetahuan, komunikasi dan eh, satu lagi prinsip pengenal nasabah. Ya, itu termasuk di standar layanan. Kalau banknya memiliki standar layanan yang baik, bisa meningkatkan kepercayaan nasabah dan bisa membangun reputasi. Nah, ini tadi saya sebut kenapa dia bisa berkaitan dengan risiko reputasi. Standar layanannya gimana? Penampilannya bagaimana? Penampilannya rapi, ramah, pribadinya juga menjaga kebersihan diri dan lain-lain, dan juga menjaga sikap tubuh untuk menunjukkan profesionalisme petugas. Jadi kalau di bank itu diajarkan mulai dari cara berpakaian, cara apa rambut gitu ya untuk petugas perempuan, menjaga kebersihan dan juga sikap tubuh gitu ya. Jadi nggak bukannya acuh nggak acuh gitu kalau ada nasabah, tapi eh, memperhatikan dan juga menyapa ke nasabah. Ya tujuannya untuk menunjukkan sikap profesionalisme. Lalu yang kedua, dia harus paham mengenai pengetahuan produk dan jasa perbankan. Apakah produk itu produk funding, produk lending, electronic banking maupun dari produk investasi. Ya. Eh, Lalu komunikasi. Komunikasi itu yang poin paling penting itu adalah mendengarkan gitu ya. Mendengarkan dengan seksama semua kebutuhan dari nasabah. Berbicaranya harus jelas dan menunjukkan empati gitu ya. Menunjukkan empati, memahami situasi nasabah. Jadi jarang kita dengar misalnya petugas bank itu memotong pada saat berbicara dengan nasabah, pada saat nasabah berbicara, petugas bank itu memotong itu sangat jarang karena
Dia akan berusaha berempati terhadap eh, keluhan ataupun kebutuhan dari nasabah gitu ya. Dan setelah semua itu bisa diserap dengan baik, baru dia menawarkan solusi. Ya, solusi. Kenapa disebut solusi? Kenapa bukan produk? Karena ini berkaitan dengan kebutuhan nasabah, gitu ya. Nasabahnya itu solusinya, kebutuhannya apa, solusinya seperti apa, baru ini produknya yang bisa digunakan. Ya. Itu standar komunikasi. Lalu mengenal nasabah. Ya, nasabah ini juga sekarang sudah sejak lama juga ya. Ada prinsip mengenal nasabah atau KYC atau know your customer. Jadi bank harus bisa mengidentifikasi identitas nasabah itu, gitu ya, identitasnya, termasuk informasinya, nama, alamat, dan lain-lain. Juga memantau transaksinya, mendeteksi kalau ada transaksi yang mencurigakan, juga ada pelaporan transaksi. Bukan apa-apa, ini untuk mencegah risiko-risiko misalnya dari kejahatan gitu ya, pencucian uang, dan lain-lain. Eh, Nah, ini juga terkait dengan pengetahuan produk gitu ya. Jadi penggunaan layanan itu akan mencakup apa saja, misalnya minimum saldo, biaya transaksi, penggunaan kartu, dan internet banking. Mengenai biaya dan suku bunga, dan lain-lain. Ya, jadi aturannya akan berbeda-beda. Misalnya minimum saldo untuk tabungan, giro, dan deposito akan berbeda-beda. Batas penarikan, ketentuan transaksi gitu ya. Ini semua harus disampaikan oleh petugas. Waktu layanan juga harus disampaikan gitu ya. Kalau di cabang misalnya jam operasional, kalau kita datang ke cabang bank biasanya sudah tercantum di pintu depan, sudah tertulis jam operasional cabang dan kapan mereka libur. Lalu ada juga layanan melalui telepon gitu ya. Customer service atau melalui telepon, maka ini bisa dilayani 24 jam ya. Lalu ada juga layanan digital gitu ya yang bisa nasabah bertransaksi dalam 24 jam setiap hari. Nah, ini termasuk pengetahuan bisa mendeskripsikan produk dengan jelas. Ya, biasanya nasabah itu akan memperhatikan fiturnya apa dan benefitnya apa gitu. Benefit dari produk yang ditawarkan. Nah, inilah solusinya sebetulnya. Manfaat apa yang bisa diterima oleh nasabah. Nasabah juga harus diinformasikan mengenai risiko. Jadi semua disampaikan secara terbuka dan jelas. Juga termasuk mengenai biaya dari produknya. Ya, ini terkait dengan standar layanan. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, saya lanjut ke sesi 11. Ya, nah, marketing dan selling dari bank. Ya. Bank itu juga seperti perusahaan apa namanya komersial lainnya gitu ya. Mereka berorientasi untuk memperoleh laba. Jadi mereka perlu juga strategi pemasaran yang efektif ya. Antara lain misalnya untuk menjangkau pelanggan baru, untuk meningkatkan penjualan pada pasar yang sudah ada, untuk mempertahankan loyalitas dari nasabah. Itu pun dihitung gitu ya. Berapa nasabah yang keluar atau istilahnya churn rate. Churn rate itu akan menggambarkan berapa nasabah masuk dan berapa nasabah yang keluar, misalnya menutup rekening dan lain-lain gitu ya. Sudah tidak menjadi nasabah lagi gitu. Nah, itu kan berkaitan dengan loyalitas. Ya. Juga akan memanfaatkan teknologi terkini, ya terkini bahwa perkembangan teknologi yang sangat cepat gitu ya, teknologi informasi, bank juga bisa mengoptimalkan dengan memanfaatkan teknologi. Di antara lain melalui apa? Internet banking, mobile app. Jadi teman-teman sekarang bisa buka rekening tanpa harus datang ke cabang bank. Nah, kita balik ke strategi pemasaran ya. Strategi pemasaran ini adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Ya, tujuannya memahami pelanggan dengan baik sehingga tercipta kesesuaian antara kebutuhan pelanggan dengan produk yang ditawarkan. Ya. Nah, strateginya apa saja tadi di kuis tadi sudah dimasukkan. Antara lain penetrasi pasar, meningkatkan jumlah pasar yang sudah ada pada saat ini. Misalnya banknya cuma beroperasi di Pulau Jawa, dia berusaha meningkatkan jumlah nasabahnya masih di Pulau Jawa itu juga. Yang kedua, pengembangan produk, misalnya dengan mengembangkan produk baru yang dijual. Tabungan itu kan macam-macam. Selama ini, misalnya hanya mengejar masyarakat umum, dibuat juga tabungan untuk pendidikan, untuk anak sekolah, gitu ya. Itu antara lain pengembangan produk. Lalu pengembangan pasar. Nah, ini contohnya tadi, ah, market development. Di mana kalau misalnya banknya selama ini beroperasi hanya di Pulau Jawa, mereka memperluas jaringan juga dengan beroperasi di Pulau Sumatera, misalnya gitu ya. Lalu yang terakhir, strategi marketing terkait dengan integrasi dan diversifikasi. Ya, kalau bukan tidak mungkin bank itu berusaha mengakuisisi pesaingnya gitu ya. Itu akan lebih efisien dan juga melakukan diversifikasi produk. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini terkait dengan kebijakan pemasaran ya. Kebijakan pemasaran, teman-teman mesti ingat di marketing itu ada 4P. Ya. Ada 4P adalah, sorry, mestinya ini 7 nih, tapi kebijakannya ini cuma 4 gitu ya. Product, price, place, dan promotion. Produk apa yang akan dijual, price itu harganya berapa, place itu akan dijual lewat mana distribusinya. Dan yang terakhir adalah promotion. Ya, ini adalah kebijakan dari marketing. Tujuannya apa? Satu, memaksimumkan ke konsumsi, ya, konsumsi nasabah, sehingga menarik mereka untuk membeli produk secara berulang. Memaksimumkan kepuasan nasabah juga, ya, untuk mencapai kepuasan yang maksimal, gitu ya. Teman-teman bisa lihat sekarang bank-bank itu banyak berperan di mobile apps, gitu ya, mobile apps. Berlomba mengembangkan aplikasi yang bisa memaksimumkan penggunaannya oleh nasabah. Memaksimumkan pilihan. Ya, semakin banyak produk yang bisa ditawarkan, maka akan semakin eh, memuaskan nasabah dan menguntungkan juga untuk bank. Memaksimumkan mutu hidup, ya, kemudahan, ya, memberikan kemudahan kepada nasabah. Ya, jadi ini sudah berasa sebetulnya dengan ada mobile apps, dengan adanya ATM, jumlah orang yang datang ke cabang bank itu mungkin akan semakin berkurang. Ini manfaatnya, ya, manfaatnya satu, memberikan arahan jangka panjang. Jadi saya pernah cerita bahwa bank itu punya visi gitu. Setiap perusahaan itu punya visi, punya misi, ya. Kenapa dia berada di sini gitu ya. Dan itu strategi marketing bisa menjadi eh, salah satunya guideline gitu ya, untuk jangka panjang. Oh, saya mau fokus ke nasabah-nasabah middle income ke atas gitu ya. Mungkin mereka nggak akan buka untuk nasabah-nasabah petani gitu ya. Nggak menspesifikkan produk ke sana. Itu contoh. Adaptasi lingkungan ya, beradaptasi dengan perubahan gitu ya. Perubahan ini tidak saja mencakup perubahan perekonomian, tapi juga perubahan dari regulasi. Ya, banyak ini berkaitan dengan regulasi ya. Contohnya ini ya, perlindungan data nasabah. Jadi bank itu tidak bisa sembarangan melakukan penawaran langsung ke handphone nasabah tanpa ada persetujuan dari nasabah. Ya, itu kan harus diadaptasi gitu ya. Selama ini tentuan seperti itu tidak ada, sekarang regulasinya ada. Jadi formulir pun dirubah. Formulir pembukaan rekening sekarang ada centang yang harus diisi oleh nasabah apakah mereka setuju kalau dilakukan penawaran. Strategi ini juga akan mengidentifikasi strength dan opportunities yang ada. Ya, misalnya kekuatan bank ini, misalnya BTN gitu ya. BTN itu kekuatannya adalah di KPR. Nah, mereka akan mencari gitu opportunity atau peluang yang ada di KPR. Misalnya dengan melihat, oh ternyata penduduk paling besar itu ada di Jawa Barat dan di Jawa Timur.
mungkin mereka akan fokus memasarkan produk KPR itu di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Memotivasi karyawan, memberikan efisiensi dalam aktivitas, ya. Eh, di setiap unit pasti akan mempertimbangkan eh, efisiensi dan efektivitas, ya, efisiensi dan efektivitas dalam berusaha, gitu ya. Efisien itu kan eh, maksudnya kita menggunakan sumber daya yang sama tapi hasilnya lebih, atau kita mendapatkan hasil yang sama dengan sumber daya yang lebih sedikit, gitu ya. Jadi dengan adanya strategi pemasaran sebetulnya semua akan lebih terorganisir dan memudahkan pencapaian target. Nah, proses selling di bank ya, ini sebetulnya berkaitan dengan komunikasi ya. Prosesnya ini ada beberapa tahap ya. Yang pertama adalah pembukaan. Jadi kalau petugas itu berusaha menjual gitu ya, ada pembukaan. Pembukaan itu mulai dari menyapa dan lain-lain gitu ya. Menyapa, selamat pagi Bapak Ibu, disebutkan namanya, ada yang bisa dibantu, itu termasuk dalam pembukaan. Yang kedua, investigasi kebutuhan nasabah ya. Investigasi biasanya ini lebih banyak ke mendengarkan, memancing gitu ya, memancing untuk mengetahui kebutuhan nasabah. Lalu menunjukkan solusi yang bisa diberikan. Gitu ya. Oh, Bapak Ibu perlu rekening seperti ini, berarti Bapak Ibu perlu tabungan ini, tabungan untuk jangka panjang gitu ya. Nah, itu bisa menunjukkan solusi. Kalau nasabahnya setuju, maka akan diperoleh komitmen, ya, komitmen dari nasabah. Nasabahnya, oke, setuju, saya akan buka rekening ini, gitu ya. Nah, komitmen itu belum berarti prosesnya itu selesai, ya. Proses itu selesai pada saat closing, ya. Bahwa nasabahnya sudah setuju dan dilakukan tuh pembukaan rekening itu closing. Ya, jadi ini ada akan mengkonfirmasi bahwa nasabahnya itu sudah bersedia dan penjualan produk itu terjadi. Oke, ini bagian-bagian dari pembukaan, investigasi, ya, menunjukkan kemampuan proses penjualan, memperoleh komitmen tadi ya, dan penutup. Ya, ini bagian dari eh, tekniknya gitu. Ada komentar sampai sini? Kalau nggak ada, Tidak ada, Pak. belum ada. Oke, Tidak ada. saya masuk ke teknologi informasi ya. Sesi 12. Ya, teknologi informasi. Bank ini sangat berkaitan dengan teknologi informasi. Ya, bahwa kalau kita bicara teknologi informasi itu mencakup hardware gitu ya. Hardware, ya, komputernya sendiri, PC-nya sendiri, software, aplikasi yang digunakan gitu ya. Lalu jaringan, ya. Jaringan itu seperti bandwidth gitu ya. Bank itu kan online gitu ya. Itu terhubung dengan ATM, e-channel gitu ya, dengan internet dan lain-lain gitu ya. Itu dengan jaringan dan basis data yang digunakan, ya, basis data yang digunakan. Nah, semuanya ini diharapkan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam operasional. Fungsinya itu mencakup semua fungsi di bank. Apakah itu di front, customer service, teller gitu ya, kepala cabang dan security gitu ya. Apakah di front office atau middle office. Middle office ini yang melakukan approval, transaksi dan lain-lain. Ataupun ada back office lagi ya yang melakukan settlement dan lain-lain. Jadi ini semua sudah menggunakan teknologi informasi. Kalau teman-teman tahu itu zaman Belanda itu lebih semuanya manual. Jadi di bank tuh teman-teman kalau mau lihat ada museum gitu ya. Museum Bank Indonesia, Museum Bank Mandiri itu bisa dilihat. Semua pencatatannya itu masih menggunakan mesin NCR gitu ya untuk pembukuan. Semua itu manual, mirip mirip mesin tik zaman dulu, masih menggunakan kertas. Sekarang udah nggak berlaku, semua sudah secara elektronik.
Ini teknologi informasi perbankan itu fungsinya antara lain untuk pengelolaan data keuangan, untuk layanan perbankan, untuk efisiensi dan efektivitas operasi, dan kualitas layanan kepada nasabah. Ini sekarang itu udah banking 4.0 gitu ya. Udah di atas tahun 2000 dan seterusnya ya. Udah mulai menggunakan big data, artificial intelligence gitu. Ini perannya ya untuk efisiensi operasional, untuk menjangkau daerah terpencil, untuk manajemen risiko, untuk layanan nasabah, bisa diakses 24 jam sehari, 7 hari seminggu, meningkatkan posisi di market dan pemenuhan kepatuhan dan regulasi. Ya. Nah, ini yang tadi saya tanyakan nih, teknologi informasi. Ada beberapa macam ya, antara lain core banking system, ada ATM, ada internet banking. Jadi bisa jadi teknologinya, sistemnya berbeda-beda. Internet banking, mobile banking, cloud computing, dan lain-lain yang mungkin sistemnya ini berbeda-beda dan terintegrasi. Tapi yang digunakan untuk melakukan proses transaksi nasabah adalah ini, core banking system. Sistem informasi inti perbankan. Ya, memproses dan mengelola data nasabah. Jadi kalau kita bertransaksi lewat ATM, entah itu lewat internet atau lewat mobile banking gitu ya, mobile app, itu semua akan mengupdate ke core banking system fungsinya gitu ya. Core banking system ini harus aman, andal, dan scalable. Skalanya itu eh, karena transaksi itu makin berkembang gitu ya. Jumlah nasabah juga bertambah cepat gitu ya dengan mobile app, maka skalanya perlu diperluas setiap waktu di review skalanya. Jangan sampai terjadi sistem itu down gitu ya, down tidak bisa memenuhi kebutuhan nasabah. Ini terkait dengan ATM, internet banking, sistemnya mungkin berbeda, mobile banking gitu ya fungsi-fungsinya. Ada cloud computing. Cloud computing ini layanannya itu sudah melalui komputasi awan di internet gitu ya. Nah, dengan begini bank bisa sebetulnya menurunkan kebutuhan dia untuk sumber daya, misalnya sumber daya data gitu ya. Jadi data itu bisa jadi dikelola di cloud gitu ya, tidak harus dikelola oleh bank itu sendiri. Sehingga menjadi fleksibel, lebih murah gitu ya, hemat gitu. Dan skalanya bisa lebih besar. Lalu ada big data dan analytics. Nah, ini bank itu akan menggunakan informasi yang ada di internalnya maupun dari eksternal gitu ya. Lalu dilakukan analisa gitu, untuk menentukan perbaikan-perbaikan apa, produk apa yang bisa ditawarkan kepada nasabah sesuai dengan profilnya sehingga resiko bisa dapat dimanage dengan lebih baik. Nah, ini yang baru sekarang ada AI dan machine learning. Ini yang saya sudah lihat sebetulnya yang banyak berkembang itu di sekuritas, ya, saham. Jadi sekarang itu kalau teman-teman lihat sekuritas itu sudah banyak menggunakan AI. Jadi mereka sudah tahu tuh, kita masuk ke aplikasi mereka, kita sudah dapat gambaran saham apa yang harus dibeli kira-kira menurut AI, ya. Dan kapan mereka harus jual. AI akan memberikan pertimbangan itu, ya. Ya, ini eh, analisis pasar yang banyak digunakan di apa namanya di perusahaan sekuritas. Kalau di bank mungkin sudah banyak juga yang mulai menggunakan gitu ya, tapi banyak ke apa namanya ke kebutuhan dari customer ya. Misalnya antara lain dengan chatbot, dengan personalisasi ya, dengan mengetahui profilnya berdasarkan big data dan AI, bank bisa langsung menawarkan ke customer. Nah, ada juga sebetulnya teknologi blockchain. Blockchain ini adalah data itu disimpan dalam blok-blok yang terhubung seperti rantai gitu ya. Blockchain ini sebetulnya bisa menjadi ancaman, bisa menjadi potensi juga perbaikan untuk bank. Kenapa? Karena dia aman. Dia aman. Dia tidak apa namanya?
blockchain ini dikelola secara bersama. Ya, jadi mereka tidak memerlukan otoritas tertentu gitu ya. Jadi aman, tapi mungkin mereka nggak perlu juga bank untuk mengelola mereka gitu. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai keunggulan bagi bank itu aman gitu ya. Tapi bagi nasabah, nasabah mungkin dengan blockchain nanti tidak memerlukan lagi otoritas perbankan. Contoh sederhananya gini, kalau kita punya Bitcoin, kita bisa bertransaksi di luar negeri dengan menggunakan Bitcoin itu. Gitu ya. Itu berdasarkan blockchain dan tidak ada intervensi dari bank sama sekali. Nah, ini sistem IT juga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Caranya seperti apa? Satu, dengan otomasi, ya, menghemat waktu dan tenaga kerja secara manual. Cepat dan akurat, mengambil keputusan seperti di machine learning, dan mengurangi risiko. Nah, tantangannya ya. Memang IT ini tantangannya banyak. Yang pertama itu keamanan data, kebocoran. Itu sangat penting karena seluruh risiko akan muncul begitu keamanan data itu terbuka, mulai dari risiko reputasi, risiko operasional, dan kerugiannya itu bisa muncul seketika. Ya. Yang kedua itu adalah investasi. Teknologi ini cepat berubah. Sementara investasi di IT itu sangat besar. Jadi bank bisa saja sudah berinvestasi untuk sampai dengan step B gitu, step 2 tuh. Tapi ternyata teknologinya udah sampai step 3 gitu. Nah, itu yang bank itu harus bisa mengelola anggarannya dengan bijak terkait dengan IT, investasi IT. Tantangan yang lain adalah sistemnya yang kompleks. Tadi saya udah bilang bahwa ada ATM, ada e-channel, ada eh, big data gitu ya, yang mungkin berbeda-beda sistemnya dan semua akan terkoneksi. Lalu ada juga tantangan dari sisi regulasi ya. Regulasi, ingat bahwa bank itu sangat diatur ya, bahkan untuk pengembangan produk harus akan meminta persetujuan kepada regulator. Dalam hal ini OJK ya. Saya kira itu untuk IT. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ada ya. Ini dua lagi. Manajemen risiko ya. Ini saya rasa cukup sering gitu kita diskusikan sebelumnya ya. Ya bahwa bank itu memiliki risiko kredit, pasar, operasional, dan likuiditas. Walaupun sebetulnya resikonya itu ada 8 dan bisa berkembang lagi menjadi 21 gitu ya. Tapi di sini hanya membahas risiko kredit, pasar operasional, dan likuiditas. Eh, apa sih maksudnya manajemen risiko? Ini adalah proses mengidentifikasi, analisa, dan mengendalikan risiko yang bisa mempengaruhi kinerja dan tujuan organisasi. Bank itu sangat berisiko ya karena kredit yang diberikan itu sebetulnya berasal dari sebagian besar itu berasal dari dana nasabah. Ya, jadi sangat penting kalau muncul resiko bisa terjadi kerugian yang besar. Juga ada fungsi kepatuhan yang harus dipenuhi. Kepatuhan dari regulator ya, standar industri perbankan. Nah, ini resikonya, jenis-jenis resikonya ada risiko kredit, risiko pasar, operasional, dan likuiditas. Risiko kredit karena kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban. Risiko pasar karena perubahan dari variabel-variabel pasar, seperti suku bunga, seperti nilai tukar, itu ada risiko pasar. Lalu risiko operasional ini timbul dari proses internal. Bisa berkaitan dengan sistem sumber daya manusia, bisa berkaitan dengan sistem IT tadi, ya. Atau kejadian eksternal yang bisa menyebabkan gagal, gitu ya, seperti bencana alam. Lalu risiko likuiditas, yaitu ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban dalam jangka pendek.
Ya, jadi bank itu harus berusaha menjaga jumlah aset likuidnya. Karena apa? Karena ada nasabah-nasabah yang selalu bertransaksi dan akan melakukan penarikan, penarikan dana gitu ya. Jadi bank itu harus tetap liquid untuk memenuhi kebutuhan nasabah tersebut. Kalau tidak dikelola, resikonya bisa muncul kerugian finansial, ya, seperti pada saat terjadi tuntutan hukum. Kalau tidak dikelola, bisa muncul tuntutan hukum hanya karena formulir, karena hanya ketentuan. Nasabah bisa menuntut dan itu bisa menyebabkan kerugian finansial. Yang kedua, menimbulkan risiko reputasi, ya, bahwa merusak reputasi perusahaan di mata nasabah, di mata eh, karyawan sendiri, manajemen, di mata seluruh stakeholder, komisaris gitu, masyarakat umum dan lain-lain. Juga bisa menyebabkan pelanggaran peraturan, gitu. Nah, ini perannya, prosesnya seperti apa, mulai dari tahap awalnya adalah mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi, ya. Bisa dari prosesnya seperti apa, dianalisa prosesnya, misalnya proses pemberian kredit dia dimulai dari mana, mulai dari penawaran kepada nasabah, mulai dari pengecekan industrinya dan lain-lain untuk memastikan bahwa proses itu sudah melalui alur yang benar gitu ya. Menggunakan data historis juga melakukan teknik wawancara. Data historis itu data yang sudah terjadi ya. Ya. Jadi bisa dilihat polanya atau trennya berdasarkan data masa lalu. Apakah dia menggunakan teknologi informasi untuk risiko? Ya, mulai dari mengumpulkan data untuk memantau risiko dan melakukan analisa atau prediksi. Metode analisis risiko yang bisa dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif atau kombinasi. Kualitatif itu akan melakukan misalnya melakukan wawancara gitu dan lain-lain. Kuantitatif itu berdasarkan data-data numerik atau keuangan. Oke ya, saya nggak panjang lagi karena ini sudah pernah kita bahas mengenai manajemen risiko. Saya lanjut aja langsung ke sesi terakhir ya, sesi 14. Ini berkaitan dengan audit. Di dalam bank itu sendiri ada fungsi audit, ya, fungsi audit, fungsi audit. Nah, apa perannya? Sebetulnya dia akan melakukan penilaian secara sistematis dan independen untuk memastikan kepatuhan, mengevaluasi efisiensi, dan mengidentifikasi area perbaikan. Ya. Untuk itu ada unit audit internal. Ya. Mereka akan bertindak secara profesional, ya, profesional, memiliki standar juga sesuai standar internasional ataupun standar dari nasional gitu ya. Di nasional itu kalau nggak salah saya namanya spasi apa, standar profesi auditor gitu ya, untuk memastikan bahwa kualitas pekerjaannya itu sesuai dengan standar. Hasil audit akan dilaporkan dan mereka akan memberikan rekomendasi perbaikan. Dilaporkan kepada siapa tadi? Ke direktur, ke komisaris, ke regulator. Nah, ini perannya ya antara lain untuk pengawasan kinerja, identifikasi risiko dan memberikan rekomendasi. Nah, ini standar akuntansi yang standar auditnya. Pertama, mereka akan menggunakan standar akuntansi keuangan. Kalau dulu itu namanya SKAPI gitu ya. SKAPI apa ya? Standar akuntansi PSAK, PSAK gitu ya. PSAK prosedur akuntansi keuangan.
Itu yang berlaku di Indonesia maupun yang berlaku di internasional ya, biasanya IFRS namanya, IFRS, International Financial, saya lupa kepanjangannya. Lalu ada juga standar audit internasional. Ya, jadi selain menggunakan standar akuntansi yang sama, juga akan menggunakan standar aktivitas gitu ya. Sebagai auditor itu juga ada pedomannya dan itu digunakan. Lalu standarnya juga ada di sini adalah peraturan dari regulator ya. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan. Bagaimana mereka melakukan pengujian? Itu adalah pengujian substantif dan analisis. Substantif fokus pada misalnya pengelolaan saldo account, transaksi secara rinci, dan bukti. Menggunakan analisis rasio juga untuk menunjukkan misalnya terjadinya anomali, juga menggunakan analisa tren, gitu ya, berdasarkan data masa lalu. Nah, ini untuk risiko kredit, ya. Biasanya audit itu akan mencakup menilai kecukupan pencadangan, ya. Jadi ini bergantung dengan kualitas kredit. Semakin buruk kualitasnya, maka pencadangan biaya yang diperlukan akan semakin besar. Ya, karena apa? Karena kreditnya tidak tertagih. Ya, dan jadi akan menjadi biaya. Juga untuk menilai penurunan nilai pinjaman mengenai kualitas kreditnya, portofolionya, dan kepatuhan terhadap kebijakan. Portofolionya misalnya terlalu terkonsentrasi pada industri tertentu. Nah, itu yang berkaitan dengan portofolio. Prosedurnya seperti apa? Ini untuk operasional. Secara operasional mereka akan menelaah kontrol yang sudah dilakukan secara internal. Ya, misalnya dengan dokumen, ya, prosedur pemutusan, keputusan. Itu bisa bisa dibuat berjenjang. Ya, misalnya untuk transaksi penarikan sampai dengan 100 juta cukup dilakukan teller. Tapi transaksi penarikan lebih dari 1 miliar mungkin perlu approval dari kepala cabang, gitu ya. Contoh. Nah, ini kontrol ini ada untuk apa? Untuk mencegah terjadinya kerugian. Menilai manajemen risiko dan memeriksa kepatuhan. Ini untuk risiko operasional. Formatnya sendiri ada format standar gitu ya. Kalau teman-teman lihat laporan audit, itu ada format standar. Umumnya akan terbagi dari 3 bagian. Yang satu pendahuluan mengenai latar belakang tujuan dan cakupan audit pemeriksaannya. Yang poin kedua adalah hasil temuannya. Ya, temuannya ini memberikan gambaran singkat gitu ya, signifikan berdasarkan hasil observasi auditor. Ya, ternyata di cabang ini belum melakukan apa namanya penyimpanan jaminan. Nah, itu juga termasuk dalam hasil temuan. Dan terakhir mereka akan memberikan kesimpulan. Dalam hal ini opini dan rekomendasi serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari unit yang diperiksa. Ya, gambaran kontennya seperti ini, ada deskripsi, ada temuan audit dan ada evaluasi manajemen. Nah, audit juga harus berkomunikasi dengan regulator minimum 1 tahun sekali. Hal ini untuk apa? Untuk memastikan bahwa semuanya itu dilakukan secara transparan, akuntabel, bisa dipercaya gitu. Dan bank ini dipastikan patuh terhadap regulasi yang berlaku. Ya. Eh, Hukumnya apa aja yang digunakan adalah Undang-Undang Perbankan ya. Perbankan tahun 92, tahun 98 ya, nomor nomor 7 tahun 92, nomor 10 tahun 98. Juga aturan-aturan dari OJK gitu ya, selaku regulator. Nah, bagaimana untuk mencegah fraud gitu ya, fraud kecurangan gitu dalam perbankan? Maka harus diterapkan sistem internal kontrol yang kuat. Tadi misalnya ada kewenangan memutus yang berjenjang, ada pemeriksaan ulang setiap transaksi yang dilakukan gitu ya. Melakukan verifikasi latar belakang karyawan ya. Jadi
Di bank juga dikenal itu know your employee. Gitu ya. Jadi eh, manajemen bank itu harus tahu pegawainya masing-masing gitu ya. Karena kita berurusan dengan uang gitu ya. Lalu menanamkan budaya integritas dan kejujuran, menerapkan mekanisme whistleblowing. Ya, whistleblowing ini laporan dari pihak tertentu ke manajemen gitu ya, secara tertutup ya, yang bisa membuka eh, melaporkan adanya kalau terjadinya fraud gitu. Tapi si pelapor sendiri itu tetap terlindungi, lalu melakukan audit dan pemantauan apa namanya, secara berkala. Ini prosedurnya mulai dari memeriksa transaksi, melakukan analisa rasio, memeriksa dokumen gitu, wawancara, dan juga menggunakan teknologi. Ya, ini juga mencakup bahwa sudah menggunakan teknologi dalam audit perbankan. Saya kira itu untuk sesi 14. Jadi kita UTS di minggu depan dari sesi 9 sampai 14. Ada yang masih belum paham atau ditanyakan? Silakan Ayu, Ayani. Kalau Boleh ada. Pak itu pertanyaan? Iya, iya, silakan. Kalau misalkan terjadi kesalahan seperti kesalahan menginput data nasabah gitu, itu apakah bank yang bertanggung jawab, Pak? Kesalahan terhadap. Eh, Kesalahan seperti menginput data nasabah gitu. Apakah itu bank yang bertanggung jawab, Oh Pak? iya, iya dong. Iya, banknya yang bertanggung jawab. Contohnya gimana contohnya? Contohnya gimana? Contohnya, contohnya salah eh, memasukkan data debitur gitu. Oh iya, itu salah banknya. Dan Hmm, banknya bukan nggak mungkin customernya akan minta koreksi gitu ya. Akan minta koreksi. Tapi sekarang ini kan sudah menggunakan teknologi semua ya. Kalau data nasabah itu, data personal gitu ya, data pribadi, itu sudah terkoneksi dengan Dukcapil ya. Udah seharusnya sudah terkoneksi dengan Dukcapil. Jadi apa yang tertulis di KTP kita itu juga yang digunakan di rekening kita gitu ya. Tapi kalau ada kesalahan-kesalahan teknis lainnya, misalnya tadi ya kesalahan dalam mencantumkan kredit nasabah gitu ya, kredit debitur gitu. Nah itu memang tanggung jawab banknya. Jadi konsumen pun bisa bisa apa ya, bisa komplain gitu ya, melakukan komplain, bahkan bisa melakukan tuntutan gitu ya terhadap bank kalau itu dinilai oleh dia merugikan. Bukan nggak mungkin, makanya bank itu memiliki sistem regulasi yang sangat ketat gitu ya. Karena resiko itu bisa muncul di mana saja. Ya tadi misalnya kesalahan data gitu ya, itu kan berarti ada di resiko operasional. Resiko operasional apa? Ternyata petugasnya salah input data gitu. Nah itu kan ada resiko operasional. Jadi ada prosedur juga yang harus dipastikan bahwa prosedurnya sudah dipenuhi atau belum. Ya, kalau ternyata prosedurnya sudah dipenuhi dan ini semata-mata error gitu ya, error dari manusia, tentu nasabah bisa minta koreksi. Tapi kalau prosedurnya itu nggak dipenuhi, ya mungkin karyawannya bisa terkena sanksi, gitu ya. Kira-kira seperti itu penanganannya. Misalnya gini, eh, di sesi 14 tuh saya cerita misalnya biasanya di bagian kredit gitu ya. Bagian kredit memberikan kredit kepada nasabah. Sesudah memberikan kredit ternyata dalam beberapa bulan nasabah ini sudah menunggak. Atau dalam beberapa tahun, dalam setahun nasabah ini sudah termasuk kategori macet. Tidak melakukan pembayaran lebih dari 180 hari. Gitu ya, dan termasuk kategori macet. Nah, dalam hal ini kalau dilakukan audit, audit itu akan memastikan dulu apakah semua prosedur yang ditetapkan sudah dilaksanakan oleh petugasnya, gitu ya. Apakah sudah dilakukan waktu pemberian kredit, apakah sudah dilakukan kunjungan ke lokasi usaha nasabah,
Apakah data-data yang digunakan itu sudah benar, gitu ya? Apakah kalau sepanjang semua prosedur sudah dipenuhi, maka itu tidak akan menjadi kesalahan dari si karyawan, gitu ya. Jadi bukan berarti orang kredit kalau kalau semuanya kena sanksi kan sebetulnya orang kredit akan takut ya, akan takut untuk memberikan kredit karena nanti dalam beberapa tahun ternyata kreditnya ini sering macet gitu ya. Tapi sepanjang prosedur itu dipenuhi, maka tidak ada kesalahan bagi karyawan itu. Gitu. Jadi nggak perlu takut juga. Oh ternyata nasabahnya macet. Ya waktu awal kan diberikan kredit sesuai dengan prosedur, sudah dinilai, dievaluasi dengan baik sesuai dengan ketentuan. Ternyata masih macet juga. Itu resiko bisnis namanya gitu ya. Itu kira-kira yang. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Ayo ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, saya kira cukup ya sampai kita ketemu minggu depan. Seperti biasa, itu biasanya open book. Waktunya itu biasanya 12 jam gitu ya. Dari ini, dari jam perkuliahan. Jadi misalnya kita jam 9 pagi, dikumpul biasanya 12 jam gitu ya. Jam 9 malam paling lama. Open book. Dan saya akan minta ditulis tangan biasanya. Tulis tangan tujuannya apa? Untuk mencegah copy gitu ya. Jawaban dari satu orang lalu di copy oleh yang lain gitu. Nanti jawabannya jadi sama semua gitu. Ya, belum tentu jawaban orang itu benar sebetulnya gitu. Jadi mungkin saya akan minta ditulis tangan. Saya kira itu aja ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.